Halo, nama saya Deviriana, jurusan akuntansi angkatan 2018. Pada hari ini saya akan membahas tentang pasar keuangan. Nah, nggak perlu lama-lama, kita langsung aja bahas pasar keuangan itu apa. Dapat dilihat di video berikutnya. Pertama, kita harus tahu dulu, apa itu pasar uang? Pasar uang adalah pasar yang mempertemukan pihak yang menawarkan dana dengan pihak yang memerlukan dana dalam jangka waktu yang pendek atau kurang dari 1 tahun. Berikutnya itu fungsi pasar uang. Pertama, sarana pengendali moneter melalui transaksi SBI dan SBBU bagi pemerintah atau Bank Indonesia. Yang kedua, sarana investasi bagi investor atau kreditur jangka pendek hingga yang bertempo 1 tahun. Ketiga, sarana mobilisasi dana bagi debitur. Peserta pasar uang itu ada 4. Yang pertama, lembaga-lembaga keuangan, kedua perusahaan, ketiga lembaga pemerintah, dan individu atau rumah tangga. Berikutnya yaitu instrumen pasar uang yang pertama, yaitu Treasury Bills, yaitu instrumen utang yang diterbitkan oleh pemerintah atau bank sentral atas unjuk dengan jumlah tertentu yang akan dibayarkan kepada pemegang pada tanggal yang sudah ditetapkan, berjangka waktu kurang dari 1 tahun atau 1 tahun. Nah, di Amerika itu jangka waktunya ada yang 91 hari, 182 hari, dan 360 hari, dengan nilai nominal yaitu 10.000 US dollar sampai 100.000 US dollar. Berikutnya yaitu contoh dari Treasury Bill seperti yang dapat kita lihat. Nah, di sana juga sudah ada rumus-rumus yang dapat kita gunakan. Pertama, untuk mencari diskon rate-nya, nilai nominal yang ada di soal yaitu 100 US dollar. Dikurangi dengan harga jualnya yaitu 95,55 US dollar per 100 US dollar dikali 360 per jangka waktu tables yaitu 91 hari. Sehingga kita akan memperoleh hasil 17,6%. Untuk menghitung efektif yield-nya yaitu nilai nominal dikurang harga jual dikali 100%, berarti 4,45 dikali 100 per 95,55 dikali 360 per 91. Sehingga kita akan mendapatkan hasil efektif yield-nya yaitu 18,42%. Instrumen yang kedua yaitu commercial paper, yaitu proses yang tidak disertai dengan jaminan, diterbitkan oleh perusahaan untuk memperoleh dana jangka pendek dan dijual kepada investor dalam pasar uang. Pembayarannya dilakukan pada saat jatuh tempo dengan jangka waktu sekitar beberapa hari sampai 270 hari. Untuk kelebihan dan kelemahan dari commercial paper dapat dilihat pada layar. Instrumen yang ketiga yaitu sertifikat deposito, yaitu instrumen keuangan yang diterbitkan oleh suatu bank atas unjuk dan dinyatakan dalam suatu jumlah, jangka waktu, dan tingkat bunga tertentu. Deposito berjangka ini bukti simpannya dapat diperdagangkan. Rumus truth diskon digunakan untuk menghitung prosit dari sertifikat deposito. Seperti contoh yang ada di layar, maka prosit yang dihasilkan yaitu Rp95.238.95,24. Di Inggris, sertifikat deposito diterbitkan tidak berdasarkan diskonto tetapi bunganya. Makanya ada 2 yaitu Sterling Certificate of Deposit, yaitu menggunakan mata uang pound sterling dengan rumus yang tertera di pada layar, dengan contoh yang sudah ada di layar juga. Pertama yang diminta yaitu untuk menghitung profitnya, yaitu kita akan mendapatkan hasil profitnya sebesar 204.103,54 pound sterling. Lalu yang kedua ditanya berapa yang diterima oleh investor saat jatuh tempo. Seperti yang ada di rumusnya itu, maka yang diterima investor itu akan sebesar 211.967,12 pound sterling. Maka investor akan menerima keuntungan sebesar 7.086.3,58 pound sterling dengan efektif yield-nya sebesar 11,25%. Yang kedua yaitu London Dollar Negotiable Certificate of Deposit, yaitu menggunakan mata uang USD dengan rumus profit yang sudah ada pada layar. Lalu kita akan membahas contohnya. Contohnya seperti yang dapat di layar, maka hasil profit yang diperoleh yaitu 5.059.894,32 US dollar. Instrumen yang keempat yaitu Banker Acceptance, yaitu instrumen pasar uang yang dapat dipindah tangankan seperti sertifikat deposito,
dan memberikan alternatif untuk memperoleh kredit pada saat barang-barang di kapal untuk segera dikirim ke luar negeri. Jangka waktunya itu 1-6 bulan, tetapi umumnya 90 hari. Contohnya yaitu seperti yang pada layar, kita diminta untuk menghitung diskon dan prosesnya. Kita dapat menghitung diskon dengan rumus yang tertera, maka diskon yang akan diterima yaitu sebesar 15.821.917,81 juta rupiah. Dengan prosesnya sebesar 484.178.082,19 rupiah. Instrumen yang kelima yaitu Bill of Exchange atau wesel, yaitu perintah tertulis tak bersyarat yang ditujukan kepada seseorang atau pihak lain untuk membayar sejumlah uang pada saat tanggal tertentu kepada penarik. Wesel itu bersifat liquid, artinya penjual dapat memperoleh pembayaran lebih awal sebelum wesel tersebut jatuh tempo. Jangka waktu jatuh tempo wesel ini umumnya berkisar 6 hari sampai 180 hari. Berdasarkan pasal 100 KUHD, surat wesel itu harus berisikan hal-hal yang dapat kita lihat pada layar. Perhitungan diskonto dalam transaksi jual beli wesel digunakan rumus sesuai yang ada pada layar dengan contoh yang sama, maka diskon charge-nya memperoleh Rp286.27,40 dengan prosesnya sebesar Rp9.713.972,6. Instrumen yang keenam yaitu repurchase agreement atau repo, yaitu transaksi jual beli surat-surat berharga disertai dengan perjanjian bahwa penjual akan membeli kembali surat berharga yang dijual tersebut pada tanggal dan harga yang telah ditetapkan. Surat berharga yang dijadikan sebagai instrumen dalam transaksi repo yaitu seperti SBI, SBPU, sertifikat deposito, CP ataupun T-bills. Contoh soal repo seperti yang terdapat pada layar, maka jawaban prosesnya yaitu sebesar Rp959.488.273 juta rupiah, dengan reponya sebesar Rp983.475.480 rupiah. Instrumen yang terakhir yaitu SBI atau Sertifikat Bank Indonesia, yaitu surat berharga atas unjuk dalam rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia sebagai pengakuan utang berjangka pendek dan diperjualbelikan dengan secara diskon. Untuk menghitung nilai tunai atau proses SBI dengan true diskon dapat dilihat seperti pada layar. Contoh SBI itu terdapat pada layar. Maka proceed saat Bank A membeli SBI yaitu Rp9.322.360.097 Lalu proceed saat Bank A menjual SBI tersebut yaitu Rp9.109.165.979. Sehingga hasil efektif yield yang diperoleh oleh Bank A yaitu sebesar 10,9%. Nah, yang tadi itu adalah pembahasan saya tentang pasar uang. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih.